KPH ini adalah mandat dari Undang-Undang 4199, artinya sudah hampir 20 tahun. Ini menjadi komitmen bersama untuk menjadikan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Kita tahu bahwa selama ini pengelolaan hutan di Indonesia ini dilakukan terpusat, ya, sentralisasi. Dalam perjalanannya, kendala-kendala utama yang pertama adalah soal SDM. Jadi kita tahu bahwa institusi baru seperti KPH tentu membutuhkan SDM. SDM-nya sepanjang ini sangat terbatas, ya. Tentu SDM ini kan ada kaitannya dengan anggaran. Anggaran selama ini sangat tergantung dari pusat. Beberapa daerah itu sudah mulai memasukkan di dalam APBD. KPH ini punya dua peran, ya, yang utama, yaitu dia punya peran sebagai entitas bisnis, dan yang kedua adalah sebagai entitas pelayan publik. Kalau bisnis itu entitas privatnya, yang satu lagi sebagai pelayan publik, dia sebagai orang pemerintah. Dua-duanya tentu membutuhkan SDM, tapi yang lebih utama sebenarnya adalah bagaimana SDM-SDM ini bisa dikembangkan untuk membangkitkan bisnis kehutanan yang akan dikelola oleh KPH ini. Tidak berarti menghilangkan sektor bisnis yang lain, ya, pelaku-pelaku bisnis yang lain. Kalau dominan hutan produksi kita beri nama KPHP, ya. Kalau dominan hutan lindung kita beri nama KPHL. Itu artinya kalau di situ kita beri nama KPHP tapi ada hutan lindung, pada dasarnya tidak masalah, harusnya tidak masalah. Nah, memang kemudian di atas itu kan ada Dirjen PHPL, di bawahnya ada Direktur Urusan KPHP, lalu ada Dirjen Das HL, di bawahnya ada Direktur Urusan KPHL. Jadi terpisah di atasnya. Itu yang seringkali dikeluhkan oleh kawan-kawan KPH. Seolah-olah yang KPHL itu di dalamnya kan ada hutan produksi, ya kan? Menjadi kurang terurus karena anggaran-anggaran di hutan lindung itu kurang aktif, sehingga KPHL ini walaupun ada hutan produksi itu kurang terurus. Sementara yang relatif lebih aktif itu adalah yang KPHP. Nah, lalu kalau KPHE itu di dalamnya ada hutan lindung, diurus atau tidak? Karena anggaran-anggaran yang KPHP itu seolah-olah hanya ngurus hutan produksi, padahal ada hutan lindungnya. Nah, itu memang problem strukturalnya seperti itu. Artinya kalau ingin cari sedikit inovasi dari KPH, justru potensi-potensi dari hutan lindung itu bisa dibangkitkan, dan artinya anggaran jangan tergantung juga dari pemerintah yang dari hutan KPHP tadi, begitu, ya. Karena mereka juga agak sulit nampaknya, ya. Biasanya sudah ada pos-pos, ya. Itu memang kendala selama ini, ya. Nah, oleh karena itu kalau saran saya sepanjang itu ada potensinya bisa dikembangkan melalui membangkitkan dana-dana lain, gitu, ya, kerjasama atau apa begitu. Kalau memang KPH itu adalah pengelola di tingkat tapak, ya, maka anggaran pemerintah yang tersedia meskipun masih terbatas itu juga perlu dimaksimalkan. Bagaimana caranya? Selama ini kan anggaran-anggaran pusat itu melalui UPT-UPT yang ada, begitu, ya. Saya melihat mestinya ke depan peran-peran UPT itu sebenarnya bisa dikurangi, bahkan dihapus, ya, dan dilimpahkan langsung ke KPH. Dan ini menurut saya merupakan bentuk dari desentralisasi pembangunan kehutanan. KPH ini aparat daerah, kan, sehingga pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, ke provinsi, lalu operasionalisasinya di KPH. Kami berharap bahwa ada satu peraturan yang dapat memastikan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur ataupun bupati, itu tidak mengangkat pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai KPH berdasarkan kepentingan politis, ya. Jadi harus menggunakan standar kompetensi. Dengan cara begitu dia betul-betul profesional, gitu. Nah, kalau ada misalnya KKPH yang tidak profesional, ya harapan kita menjadi pupus, begitu, ya. Nah, jadi kita sangat berharap SDM yang tersedia cukup, ya, baik dalam arti jumlah maupun juga kualitas atau kompetensinya.